Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita bertemu lagi untuk belajar. Kali ini kita akan belajar pernikahan dan temanya adalah batas keterbukaan. Sekali lagi, kalau orang belajar, dia harus mendapatkan sesuatu yang ideal atas sesuatu yang dipelajari. Lalu di mana dia berada, silahkan belajar berubah, memaksa diri untuk menuju kepada keadaan ideal. Suami istri idealnya adalah terbuka dalam segala hal. Tapi kita belajar dari segmen-segmen sebelumnya. Ternyata keterbukaan itu tidak bisa langsung terbuka total. Bagian demi bagian. Jam terbang menentukan. Kalau terbuka semuanya belum tentu kuat. Belum tentu mengerti, malah munculnya bisa kecurigaan. Munculnya bisa kemarahan, bahkan munculnya bisa perpisahan. Idealnya suami istri terbuka apa adanya dalam segala hal. Dalam keadaan sekarang, perkembangannya, impian ke depan, termasuk masa lalu. Coba saya munculkan pertanyaan yang sederhana. Apakah suami istri terbuka dalam hal handphonenya? Apa yang diketiknya dengan temannya? Semua gosip-gosip, gambar-gambar, video, apakah terbuka? Berikutnya, apakah suami istri terbuka dalam hal keuangan semuanya? Tidak ada istilahnya kalau orang Jawa mengatakan duit lanang, uangnya lelaki, atau istri punya simpanan sendiri yang tidak diketahui oleh suaminya. Apakah suami istri terbuka dalam hal pikirannya, impiannya, imajinasinya? Semuanya apakah terbuka? Kalau sampai titik ini bisa terbuka dalam segala hal, saya salut sekali. Berarti suami istri ini betul-betul kuat menahan beban. Betul-betul berjuang untuk percaya kepada pasangannya. Berjuang untuk percaya terus-menerus. Betul-betul mau berkorban. Betul-betul dewasa. Memiliki pengertian yang terbuka luas. Wow. Mengapa? Karena sangat jarang sekali saya mengatakan pada seseorang atau beberapa orang, apakah dengan kejujuranmu engkau bangga dan kejujuranmu akan menyelesaikan semua masalah? Orang ada bangga dengan kejujurannya. Dan saya mengatakan tidak selalu menolong loh kejujuran. Mau tahu contohnya? Contoh nih ya. Engkau ditanyai suamimu, "Mah, aku ini sudah tambah sabar belum ya?" Dengan bahasa yang keras dan emosional. Dia ingin dinilai. Mau jujur? Kalau jujur istrinya akan ngomong, "Belum Pak, sama sekali belum." Mata masih melotot, suara masih meninggi begitu. Apalagi bahasanya menuntut, bahasanya menuduh. Itu tidak ada kesabaran. Keterbukaan, jujur apa adanya. Sang suami belum bisa menerima itu, belum kuat, malah tambah marah. Jadi ketika dia menanyakan apakah aku menjadi orang yang sabar, malah ujungnya marah. Saya berikan contoh sekali lagi. Kalau istrimu tuh sudah berkali-kali masak dan ternyata tidak enak atau tidak sesuai seleramu,
Dan dia sudah mencoba memasak masakan itu ke-16 kalinya untuk menyenangkan hatimu karena itu kesukaanmu. Dan ternyata belum sepenuhnya berhasil. Ke-16 kalinya, kira-kira apa yang akan kau katakan? Mau jujur apa adanya? Dengan mengatakan, belum sama sekali, ini masih keras dagingnya, rasanya juga cuma seperti air, lalu komposisinya terlalu banyak ini airnya, dagingnya sedikit, wah segala macam. Apa adanya jujur. Apakah akan menolong? Tidak sama sekali. Kenapa engkau tidak balut perkataanmu dengan perkataan yang jauh lebih baik? Dengan mengatakan, oh nggak apa-apa sih. Tuh kurang apanya? Sedikit lah, tapi ini bisa aku makan kok. Walaupun dagingnya tidak seempuk yang engkau harapkan, tapi bukankah dia sudah berusaha? Mengapa tidak engkau katakan, enggak apa-apa lah aku bisa makan kok. Tapi kan tidak seempuk yang papa mau, enggak apa-apa. Nanti dimasak lagi, dicoba lagi. Bukankah itu lebih baik? Contoh lagi. Ketika engkau tahu, bahkan suamimu itu sudah berusaha bagaimana caranya untuk menurunkan berat badannya dan mengurangi kegemukannya. Berusaha begitu rupa, mengurangi makan, diet, olahraga. Tapi ternyata malah tambah berat. Kira-kira kalau istri ditanya oleh suaminya, "Mah, gimana mah? Aku sudah tambah kurus belum?" Padahal ya belum. Tapi bukankah engkau bisa mengatakan, ya kelihatannya mulai berkurang. Tapi perlu berusaha lebih lagi. Bahasanya menyenangkan. Bukan begini, wah enggak apa, coba aja. Timbang aja, tambah berat itu bajumu harus nambah ukurannya. Kenapa ngomong apa adanya? Bukankah bisa dipoles dengan sedikit hal yang manis? Mungkin sudah mengatakan, loh Pak itu kan bohong, itu bukan bohong. Itu menyesuaikan perkataan keterbukaan dengan bahasa yang lebih baik. Saya ketika bertemu dengan orang yang pelit, saya tidak akan bicara pelit kok. Saya akan bicara penuh perhitungan. Saya akan bicara orang yang tersinggungan dan gampang marah dengan mengatakan kelihatannya perlu belajar menahan diri. Saya ketika melihat ada anak muda yang makanannya satu bukit, satu piring, saya paling hanya tertawa dan mengatakan, wow, kalau makan semangat sekali ya. Saya belajar. Mengapa? Karena di masa muda perkataan saya sangat negatif. Lalu saya belajar. Pak, berarti Bapak tidak terbuka apa adanya. Saya bicara untuk membangun kehidupan orang lain. Dan saya tidak menipu kok. Saya punya niat baik. Nah sekarang bagaimana Pak? Kalau seorang suami menuntut keterbukaan istrinya, ketika istrinya terbuka apa adanya, sang suami tidak tahan. Ya kalau saran saya ya jangan dituruti semua. Cobalah kalau 10 poin dan kamu tahu suamimu tidak akan tahan bicara soal masa lalumu. Dari 10 poin, cobalah terbuka 1-2 poin dulu. Kalau 1 poin terbuka, dia kuat, tidak apa-apa. Di lain kali dibuka lagi poin kedua, poin ketiga. Tapi kalau kemudian engkau menuruti keinginan suamimu terbuka apa adanya, 10-nya dikatakan, ngamuk dia, marah. Perang dunia ada di rumah tanggamu. Tidak membuat hal yang baik kan? Jadi batas keterbukaan sejauh pengertian dan jalan keluar. Artinya kalau suamimu ternyata tidak cukup paham dan malah tambah runyam, bukan jalan keluar tapi jalan yang menutup, ya jangan terbuka sepenuhnya. Tapi Pak, bukankah suami istri harus saling terbuka? Idealnya
menuju ke sana. Kalau suami istri bisa saling belajar, mengetahui poin yang mana yang berat, yang belum bisa terbuka, akan sangat baik sekali. Saya berikan salah satu aja. Mungkin dalam beberapa hal kami tetap harus belajar lebih lagi. Suatu kali saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Saya pakai sebut orang lain saja. Dan orang ini memberikan penilaian-penilaian yang buruk, negatif, dan tuduhan. Lalu saya mau cerita kepada istri saya. Saya ngomong begini, aku mau cerita omongan orang lain si itu tentang aku. Tentang aku mau cerita. Hal apa? Ya, penilaiannya yang buruk sama aku. Oke. Kamu mau tak ceritakan sekarang? Dan istri saya mengatakan, oh jangan, nggak usah, aku nggak kuat. Oke. Saya nggak akan ceritakan apa adanya saat itu. Suatu kali, kalau sudah selesai dan tidak menjadi masalah, saya akan cerita ke dia. Jadi sebenarnya suami istri bisa mengukur kekuatan masing-masing. Seberapa terbuka. Itulah suami istri. Jadi total terbuka itu ideal. Tapi kalau engkau belum kuat, ya jangan sentuh. Jangan terbuka semuanya. Demi kebaikan. Tapi menuju suatu kali sedikit demi sedikit terbuka. Dalam hal yang lain, cobalah melihat akan areanya. Berikan area tertentu. Tentang keuangan. Kalau istrimu tidak suka ditanyai ini buat apa, sepakati bahwa urusan dapur kalau sudah diberi tidak usah disentuh. Jadi tidak perlu terbuka apa adanya, percaya saja. Tidak usah terbuka apa adanya, percaya saja, itu jauh lebih baik. Akan membuat suami istri bisa saling mengasihi, saling menerima, saling mencintai lebih lagi. Batas keterbukaan, disepakati saja. Batas keterbukaan, cobalah mengukur dirimu sendiri. Batas keterbukaan, idealnya terbuka apa adanya. Kalau belum sampai titik ideal, jangan terbuka apa adanya. Kejujuran tidak selalu menjadi jalan keluar. Balutlah perkataanmu dengan sesuatu yang baik, yang membangun akan pasanganmu. Kita belajar tentang batas keterbukaan. Dan kita akan lanjutkan ke segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.